Mohon konfirmasi sebelumnya deh, yang Iya genital ya? dokter, benar Ya, dokter. genital ya. Iya Jadi dokter. untuk genital itu, tunggu sebentar deh. Baik, adik-adik. Jadi untuk yang genital itu, jadi ada dua ya, Dek ya. Ada yang perempuan sama laki-laki. Nanti akan kita lihat. Apakah sudah terlihat, Dek? Apakah sudah terlihat ya? Sudah dokter. Ya, oke. Ya, baik, kita akan mulai untuk kegiatan perkuliahan kali ini. Jadi untuk struktur mikroskopik atau histologi dari organa genitalia feminina atau genitalia perempuan, itu kita nanti akan mempelajari tentang ovarium, kemudian mempelajari tentang tuba, ya, kemudian mempelajari tentang uterus, mempelajari tentang serviks, kemudian mempelajari tentang vagina, kemudian mempelajari tentang organa feminina eksterna atau bagian luarnya, kemudian mempelajari sedikit tentang glandula mami. Nah, sebelumnya di anatomi apakah sudah mendapat ini ya, Dek ya? Tentang genitalia ini? Belum dokter. Belum ya? Oh, baik, jika belum tunggu sebentar ya. Saya akan berikan gambaran secara umum dulu. Apa sudah terlihat, Dek? Ini gambaran secara umumnya ya, Dek ya? Sudah ya? Sudah dokter. Ya, jadi ini anatomi atau struktur makros dari genitalia interna. Jadi untuk genitalia perempuan itu ada yang interna, ada yang eksterna. Nah, interna itu artinya di dalam, eksterna itu artinya di luar. Nah, ini kita lihat di sini ada ovarium ya, atau di sini ditulis ovari ya. Ini yang ada saya tulis dengan tanda panah ini ya. Nah, ini adalah ovarium. Kemudian nanti ada tuba fallopi ya. Pointer saya apa sudah terlihat, Dek? Halo? Halo? Sudah dokter. Ya, oke. Di sini nanti mungkin ini ovarium ya. Kemudian di sini ada tuba fallopi ya. Di sini, kemudian di sini ada uterus atau rahim ya.
Kemudian di sini ada area serviks atau mulut rahim, ya. Kemudian ada vagina, ya. Baru di sini ada baru ke genitalia eksterna. Ya, jadi mungkin dipahami dulu gambarannya yang ada di dalam genitalia perempuan. Nah, nanti ovarium ini di sini akan ada folikel-folikel di mana dia akan menghasilkan sel telur. Nanti sel telurnya ini akan masuk ke tuba Fallopi, ya, masuk ke saluran ini tuba, ya. Saluran tuba ini kemudian masuk ke rahim. Di rahim ini nanti akan ada kenali lapisan-lapisan di rahim sehingga dia merupakan tempat penempelan dari hasil fertilisasi. Jadi pertemuan antara si ovum dengan sperma, ya. Jadi ovum di sini dihasilkan kemudian masuk ke tuba, ya. Di area tuba ini biasanya dia akan bertemu dengan sperma, ya. Kemudian terjadi fertilisasi, kemudian terjadi pembelahan, ya. Kemudian terjadi implantasi. Nah, implantasi ini adalah di rahim, ya, atau di uterusnya ini, terutama di endometriumnya. Nah, pada saat penempelan, jika benar-benar dia terjadi penempelan, tidak istilahnya penempelannya rekat, maka terjadilah kehamilan. Tapi kalau misalnya penempelannya tidak rekat, bisa terjadi keguguran atau tidak terjadi kehamilan, walaupun sperma dan ovumnya itu sudah bertemu di tuba sebelumnya. Ya, tapi kalau dia tidak menempel pada uterus, maka tidak terjadi atau tidak berlangsung proses kehamilan. Nah, kemudian ini serviks, ada serviks atau mulut rahim, ya. Sini dilihat agak menyempit, ya, di sini karena untuk mencegah kuman-kuman atau sekret-sekret yang ada di vagina untuk naik ke atas masuk ke uterus. Nah, kemudian ada vagina yang merupakan liang senggama dan genital eksterna. Ya, kita akan lanjut ke struktur yang dalamnya, ya. Setelah tadi tahu itu ada ovarium, kemudian tadi ada tuba, kemudian uterus, serviks, vagina. Nah, kita akan lihat bagian dalamnya atau struktur mikroskopiknya. Nah, ini adalah ovarium. Jadi kalau kita lihat di dalamnya ovarium itu seperti apa? Ini adalah seperti ini, ya. Jadi di ovarium ini akan ada banyak folikel-folikel, Dek. Jadi ada sebelum dia jadi ovum, dia berupa folikel. Jadi di pinggir ini, ya, di bagian pinggir-pinggir ini adalah folikel primordium. Jadi folikel primordium itu dari kita lahir itu sudah ada, dari seorang perempuan lahir itu sudah ada, tapi dia tidak teraktivasi. Nah, dia akan teraktivasi begitu fase pubertas, di mana pada saat fase pubertas itu dia sangat sensitif terhadap reseptor-reseptor untuk hormon-hormon pertumbuhan kelamin sekunder. Nah, itu akan sensitif, kemudian berubahlah dia, mulailah teraktivasi pada fase pubertas sehingga menjadi folikel-folikel primer yang gambarnya ini, ya, kemudian menjadi folikel yang berkembang. Bisa kita lihat di gambar yang samping di sini, awalnya dia folikel primordial, jadi dia masih belum aktif, tapi sudah ada dari kita lahir. Ya, kemudian dengan adanya hormon seks sekunder, dia berkembang menjadi folikel yang primer. Lalu berkembang lagi menjadi folikel sekunder, ya.
Kemudian di sini di folikel sekunder dia berkembang lagi menjadi folikel tersier. Nah, kadang-kadang folikel sekunder dan folikel tersier ini dikatakan merupakan folikel berkembang. Nah, pada saat perkembangan seperti itu adalah terbentuk namanya antrum, di mana dia ada cairan di dalamnya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melindungi si sel telurnya itu, ya. Jadi si ovumnya itu. Nah, folikelnya itu akan makin lama makin berkembang dan makin besar ya karena berisi cairan-cairan yang dihasilkan oleh sel-sel di sekitarnya sehingga sampai akhirnya dia sangat besar dan akhirnya dinamakan follicle de Graaff. Nah, dengan makin besarnya si follicle de Graaff ini, dia lama-lama akan pecah. Nah, ini akan menghasilkan ovum. Ovumnya akan keluar dari si folikelnya ini. Nah, folikel ini akan keluar pecah, kemudian si ovumnya akan keluar, masuklah dia ke tuba. Nah, sisa folikel yang tadi sudah pecah tadi akan berubah menjadi corpus luteum yang berwarna kuning ini. Nah, corpus luteum ini akan menghasilkan suatu hormon ya, yaitu hormon progesteron. Nah, nanti dia akan memberikan sinyal kepada endometrium atau si uterus atau rahim tersebut untuk menebal. Nah, tujuannya agar dia siap untuk diimplantasi atau ditempeli oleh hasil fertilisasi tadi oleh si zigot tadi. Nah, ini bertahannya si corpus luteum ini kurang lebih sampai 20 mingguan ya. Setelah itu plasenta akan menggantikan fungsi dari corpus luteum dalam menghasilkan hormon untuk mempertahankan kehamilan seperti itu ya. Nah, setelah ini bagiannya. Jadi gambaran ini adalah gambaran yang ada di ovarium. Setelah itu ovum tadi dia akan masuk ke dalam tuba ya. Tadi saluran yang tadi yang saya gambarkan tadi itu namanya tuba uterina. Nah, dia masuk ke sana ya. Nah, di dalam tuba uterina struktur mikroskopiknya seperti ini. Ya, jadi dia ada gambaran fimbre-fimbre. Nah, seperti apa ya? Juluran-juluran seperti itu yang tujuannya sebenarnya untuk menyapu si ovumnya itu ya. Jadi supaya dia bergerak masuk ke uterus seperti itu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, untuk tuba uterina itu ada beberapa bagian ya. Ada bagian ampula, ada ismus, ada interstitialis. Dan bagiannya itu tuh berbeda secara struktur, di mana bagian ampula itu lebih banyak fimbrenya, ya. Sedangkan bagian interstitialis yang mana dia makin masuk ke uterus itu dia banyak otot-ototnya di sekitarnya, seperti itu, ya. Bagian ampula itu banyak fimbrenya jadi karena dia akan menyapu si ovumnya tersebut. Nah, kemudian di interstisialis sudah banyak otot-ototnya karena dia akan masuk ke uterus, di mana di uterus itu ototnya juga dominan di bagian myometrium. Kalau dilihat dari struktur mikroskopik tuba, nah ini gambarannya, ya. Jadi ada sel-selnya di sini, kemudian ada jaringan ikat. Nah, ovumnya ini akan berjalan di rongga-rongganya ini. Nah, ini juga sebagai penyaring juga gitu. Nah, kapan dia akan bertemu si sperma? Spermanya itu yang dari bermiliar-miliar sperma itu akan bersaing sehingga dihasilkan satu saja sperma yang dapat masuk ke ovum tersebut dan membuahi si ovum tersebut. Nah, ini gambarannya ya. Tuh, secara mikroskopik. Kemudian setelah kita masuk di tuba, ya, tuba itu nanti dia ovumnya itu akan berjalan masuk ke uterus. Nah, uterus itu rahim itu terdiri dari beberapa lapisan. Ada 3 lapisan ya, endometrium, myometrium, dan perimetrium. Ya, di endometrium ini sama myometrium itu sangat berperan penting ya dalam proses kehamilan. Nah, ini kita lihat gambarannya endometrium setebal ini. Ya, isinya sel-sel dan jaringan ikat. Kemudian myometrium lapisan yang kedua, ya. Ini sangat tebal apalagi kalau misalnya nanti pada saat kehamilan terjadi, dia bisa meregang gitu ya dan bisa berkontraksi dengan sangat kuat untuk mengeluarkan si bayi nantinya. Nah, kemudian perimetrium. Ini bisa dilihat juga perimetrium dari rahim ini atau uterus ini cukup tebal. Nah, perimetrium ini terdiri dari komponen jaringan ikat. Nah, ini sangat tebal untuk mencegah si uterus itu mengalami ruptur atau robekan seperti itu. Karena pada saat kehamilan terjadi peregangan dari uterus.
Nah, di endometrium ini ada dua lapisan, ya, dibagi-bagi jadi dua lapisan, yaitu lapisan fungsionalis dan lapisan basalis, ya, atau stratum basalis dan stratum fungsionalis. Nah, yang pada saat menstruasi dan pada saat implantasi dari zigot tadi itu untuk membentuk plasenta itu diperankan oleh lapisan endometrium yang fungsionalis. Jika pada saat tadi kan corpus luteum itu akan menghasilkan hormon, ya, hormon progesteron yang berfungsi untuk menebalkan rahim ini. Nah, yang mana? Ini lapisan fungsionalisnya ini. Dia akan menebal, dan menebal. Kalau terjadi kehamilan, zigot tadi terjadi fertilisasi, zigot tadi akan menempel di lapisan fungsionalis ini. Nanti akan membentuk jangkar yang disebut plasenta. Tapi jika tidak terjadi penempelan dari zigot tadi, ya, ini dia akan meluruh. Di lapisan fungsionalis ini akan meluruh. Inilah yang disebut menstruasi, seperti itu. Sedangkan lapisan basalis tidak akan meluruh. Jadi yang meluruh itu adalah lapisan fungsionalis pada saat terjadi menstruasi atau haid. Ya. Jadi ini gambarannya secara mikroskopik, ya. Ini diperjelas lagi untuk lapisan endometrium, ya. Ini ada stratum fungsionalis dan stratum basalis. Bagian stratum fungsionalisnya inilah yang akan nanti berisi darah dari arteri spiralis masuk ke sini, kemudian nanti jika tidak terjadi implantasi dari zigot, dia akan meluruh dan terjadi menstruasi seperti itu. Nah, ini kita lihat, ya, ini pada saat fase awal sebelum menstruasi dia mulai makin banyak, ya, fase proliferasi namanya. Nah, ini endometriumnya kita lihat masih lebih tipis dibandingkan dengan myometrium. Tapi jika fase sekresi dia sudah mulai berkelok-kelok dan diisi oleh darah dari arteri spiralis, ya. Kemudian pada saat menstruasi, fase menstrual ini kita lihat dia sudah mulai luruh, jadi tampak seperti tercabik-cabik. Jadi kita lihat di sini, ya, tuh fase-fasenya. Kalau sudah dia berkelok-kelok, berarti dia fase sekresi. Sedangkan jika sudah fase menstruasi, dia sudah mulai meluruh, di mana dia tampak gambarannya seperti tercabik-cabik. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Bagaimana? Ada pertanyaan? Jika belum, mungkin kita lanjut, ya. Nah, ini adalah fase yang terjadi pada, mungkin nggak kelihatan gini, ya, pada siklus menstruasi, ya. Jadi kalau perempuan mengalami siklus menstruasi, jadi ada di lokasinya di ovarium, kemudian ada di rahim atau di endometrium. Keduanya berlangsung bersamaan. Seperti tadi kita bilang, pada saat folikel itu berkembang menjadi folikel primen, di di rahim itu terjadi proses menstruasi. Kemudian ada perkembangan lagi folikel-folikel, ya, sampai akhirnya dia ovulasi. Nah, pada saat ovulasi di sini rahimnya masih nggak terlalu tebal di sini, ya, sedikit aja pengaruh hormonnya. Nah, kemudian ada keluar dia pecah folikelnya, ovumnya keluar, kemudian si folikelnya itu menjadi corpus luteum. Nah, pas di fase inilah dia mulai naik progesteronnya karena si corpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini akan membuat dinding endometriumnya menebal seperti itu. Nah, kalau tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi penempelan, tidak terjadi pembuahan, ya, tidak terjadi penempelan dari hasil fertilisasi tersebut, maka dia akan meluruh rahimnya itu karena corpus luteumnya sudah habis masa berlakunya istilahnya. Kemudian dia akan menurun produksi progesteronnya, sedangkan di sini plasenta tidak terbentuk sehingga terjadi peluruhan dari dinding rahim atau disebut menstruasi. Nah, ini adalah plasenta, ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini ada di endometrium, ya. Tadi ini di lapisan basalis, ya, kemudian lapisan fungsionalis. Nah,
Setelah nanti si sel telurnya itu ya menjadi zigot, zigot itu akan menempel pada dinding rahim. Nah, pada saat penempelan tersebut dia akan berubah membentuk jangkar-jangkar. Nah, jangkar-jangkar seperti ini yang disebut villi chorioalis. Nah, villi-villi inilah yang akan membentuk jangkaran yang kuat pada endometrium sehingga lama-lama akan berkembang menjadi plasenta seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, ini zigot ya. Tadi kan dia lepas di sini ya. Ovumnya keluar dari ovarium masuk ke tuba. Ternyata dari tuba itu dia ketemu sama si sperma. Nah, terjadilah proses fertilisasi. Nah, dia akan berubah selnya dari 1 menjadi 4, 2 jadi 4 jadi 8 dan seterusnya, 8 jadi 16 dan seterusnya. Nah, itu di tahapannya disebut ada morula, blastula ya. Nah, ini kemudian dia keluar dah nyampe di endometrium, di rahim. Nah, di endometrium si zigot ini sudah di fase namanya blastokis. Nah, blastokis ini nanti akan menempel pada dinding endometrium. Ini yang tadi, dinding endometrium. Dia menempel di sini. Nah, dia akan membentuk berproliferasi dan berdiferensiasi, menempel di sini, ya. Nah, ini awal dari plasenta, sitotropoblast dan syncytiotropoblast. Masuk di sini, lama-lama akan berkembang. Nah, di sini tadi kan kita lihat ada pembuluh darah ya di dinding rahimnya di endometrium. Lama-lama dia akan menyatu dengan yang ada di zigot ini. Terbentuklah tali pusat. Tali pusat dia akan berkembang, terbentuklah villi-villi yang tadi di plasenta sehingga menjadi plasenta. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, ini ya berkembang terus akhirnya menjadi plasenta. Nah, di sini zigotnya ini juga berkembang ya menjadi janin seperti itu. Nah, rahimnya pun akan meregang ya. Di sini dilihat myometriumnya makin meregang seperti itu ya. Perimetriumnya jaringan ikatnya tebal menghindari atau melindungi si uterus ini dari robekan. Ini gambaran mikroskopik dari plasenta ya. Nah, ini juga gambaran dari plasenta ya di dalam rahim menyusup dia masuk seperti akar ya. Sehingga membentuk jangkar. Ini enggak usah. Nah, ini kalau mau kita lihat gambarannya. Videonya silakan diperhatikan. Halo, apakah sudah terdengar suaranya? Development of the placenta begins during implantation. When the blastocyst adheres to the endometrial epithelium, trophoblast cells differentiate into an inner cytotrophoblast layer and an outer syncytiotrophoblast layer. As the cytotrophoblast proliferates, newly formed cells migrate into the syncytiotrophoblast and lose their cell membranes, forming a rapidly growing, multinucleated mass. The cytotrophoblast secretes proteolytic enzymes, and the syncytiotrophoblast sends out finger-like projections, allowing the blastocyst to embed into the endometrium. Lacunae, or spaces, begin to form within the syncytiotrophoblast. As the syncytiotrophoblast erodes the endometrial blood vessels and glands, the lacunae become filled with maternal blood and glandular secretions. Isolated lacunae fuse to form a network through which maternal blood flows, thus establishing early uteroplacental circulation. Toward the end of the second week, small projections of the cytotrophoblast begin to expand into the syncytiotrophoblast, forming primary chorionic villi. Early in the third week, extra embryonic mesoderm grows into these villi, forming a core of loose connective tissue, at which point the structures are known as secondary chorionic villi.
By the end of the third week, embryonic blood vessels have begun to form in the extraembryonic mesoderm of the secondary chorionic villi, transforming them into tertiary chorionic villi. Cytotrophoblast cells from the tertiary villi grow toward the decidua basalis and spread across it to form a cytotrophoblastic shell. Villi that are connected to the decidua basalis through the cytotrophoblastic shell are called anchoring villi. Villi growing from the sides of the stem villi are called branch villi. These branch villi are surrounded by the intervillous space and will serve as the main sites of exchange between mother and fetus. By the fourth week, fetal blood flow is established. Poorly oxygenated blood is transported to the placenta from the fetus via paired umbilical arteries. These arteries send branches into the chorionic villi and divide into capillary networks at the terminal ends. Carbon dioxide and waste products are removed from the fetal circulation across the placental membrane to the maternal blood in the intervillous space. Oxygen and nutrients are transported across the placental membrane from the maternal blood to the fetal capillaries. Oxygenated fetal blood travels back through veins, converging to form a single umbilical vein that goes to the fetus. Blood returns to the maternal circulation through endometrial veins, forced out by the pressure of incoming arterial blood. The placenta nourishes the fetus throughout development and is delivered shortly after parturition. Oke, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu ya dalam pembentukan plasenta. Nah, tadi ke serviks ya, serviks atau leher rahim. Nah, ini gambarannya seperti ini dari serviks ya. Jadi mungkin dilihat di sini ada epitel peralihan pada serviks. Dari yang tadinya squamous epithelium, dari endocervical epithelium yang adanya selapis kuboid sampai selapis silindris ya, dia berubah menjadi squamous epithelium yang berlapis ya di vagina. Nah, ini berubah. Nah, perubahan ini di area ini ya, di area transisi inilah yang bisa menjadi implikasi klinis ke terjadinya kanker leher rahim ya. Jadi di area ini yang sering terjadi perubahan dari sel karena adanya gesekan atau perubahan atau infeksi yang mengubah area peralihan ini sehingga selnya berubah di sana yang menjadi tumor kemudian menjadi kanker dari serviks ya. Jadi di note di area tersebut ya. Nah, ini kemudian lalu ke vagina. Nah, di vagina ini yang perlu adik-adik ketahui bahwa secara struktur mikroskopik dia terdiri dari epitel yang berlapis gepeng atau berlapis pipih, di mana fungsinya epitel berlapis gepeng atau berlapis pipih ini adalah agar memudahkan terjadinya peregangan ya pada saat terjadi proses koitus gitu. Jadi di sini gampang meregang. Hal ini yang berimplikasi klinis ke kenapa kita harus melakukan hubungan seksual itu dengan vagina, bukan dengan lewat belakang atau anal seks ya, karena ini struktur dari epitelnya pada vagina memang didesain agar dapat meregang. Sedangkan pada struktur di bagian anal ya, di anal kanalnya itu dia adalah epitel yang selapis saja. Jadi jika terjadi luka, dia tidak ada sel lain. Jadi langsung bisa terjadi mikrolesi. Nah, mikrolesi itulah yang bisa menyebabkan kuman-kuman masuk sehingga menjadi perubahan di sana dan bisa menjadi penyakit menular seksual seperti itu. Nah, kalau yang di sini dia memang didesain untuk meregang epitel berlapis gepeng ini. Seperti itu. Nah, ini vulva ya, bagian luarnya lagi ini cuman terdiri dari labia minora dan labia mayora ya. Nah, ini gambarannya saja secara mikroskopik. Yang Adik perlu tahu ini epitel berlapis gepeng juga, tapi bedanya ada zat keratinnya di sini. Ya, jadi ada keratin karena dia udah menyerupai kulit. Nah, ini kelenjar mamai atau payudara ya. Jadi secara makroskopiknya saya nggak usah tampilkan lagi ya kalau mamai karena adik-adik sudah tahu. Nah, di mamai ini nanti gambaran mikroskopiknya atau histologisnya seperti ini.
pada jaringan ikat dengan duktus-duktus dan lemak. Jadi ini lemak-lemaknya, ini lemak-lemaknya yang putih-putih ini jaringan ikat. Nah, ini baru kelenjarnya. Nah, ini kelenjarnya. Kelenjarnya ini berlobus-lobus. Jadi kalau misalnya pada fase yang tidak hamil ya, itu dia hanya sedikit kelenjarnya ini tidak berkembang. Jadi kalau misalnya besar kecilnya dari payudara ditentukan oleh lemaknya. Tapi pada saat dan ototnya. Tapi apabila pada orang yang hamil atau yang siap-siap untuk menyusui, ini lobus-lobus dari kelenjar mamai ini akan berkembang ya, makin besar dan tentu saja terisi duktus-duktusnya ini terisi dengan cairan yaitu ASI, sehingga dia yang lebih dominan dibandingkan dengan lemak dan dan otot lagi seperti itu. Jadi itu yang membuat tambah besar. Oke, kita lihat, ini di duktus-duktus inilah yang akan nanti dan asininya ini yang akan terisi oleh air susu ibu. Nah, ini kita lihat perubahannya pada saat ini yang sebelah kiri itu tidak hamil ya, yang sebelah tengah itu sudah mulai fase hamil, dan ini yang sebelah kanan ini pada saat menyusui. Jadi full, dia banyak sekali duktusnya itu full dan full terisi oleh ASI. Saya rasa itu saja untuk yang genitalia perempuan. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke genitalia yang laki-laki. Ya, apa sudah terlihat Adik-adik? Sudah, Sudah dokter. ya? Ya, oke. Nah, ini sekarang yang laki-laki. Ya, mungkin di sini saya stop dulu. Adik belum dapat ya yang dari anatominya, saya cari dulu deh. Mm-mm. Belum ya?
Halo Dek, ditunggu sebentar ya. Saya ini Zoom-nya kok nggak mau di laptop saya connect ke internetnya sudah connect, tapi kok nggak mau. Ditunggu ya Dek. Baik, dokter. Pesan dokter. Ya, yang ini Dek, untuk laptop saya nggak bisa loh. Nggak bisa dia connect-connect terus. Saya juga pakai hotspot nggak bisa. Tiba-tiba aja dia kayak gitu. Tadi mau ya waktu saya ini, waktu yang kuliah pertama. Mau, dokter. Mau dokter. Coba kalau saya kirim ke adik juga nggak mau dia ini internetnya. Coba saya kirim dulu, mau nggak ya? Biar adik yang share screen gitu maksudnya. Coba kayaknya mau tuh. Ya. Saya kirim sama temennya adik ini. Aduh, mau nggak dia? Oke, sambil menunggu, ya masih loading dia. Oke, nanti mungkin kalau misalnya nggak bisa juga, saya rekam saja untuk kuliahnya ini, saya kirimkan ke adik ya, sekaligus PPT-nya. Sekarang nggak bisa soalnya internetnya. Saya bisanya dari HP aja. Yang tethering dari internet HP juga nggak bisa ke sana. Mungkin ada pertanyaan dulu, Dek. Mana, apa ada pertanyaan? Ini sambil mungkin saya gini dulu, saya restart laptopnya. Ada pertanyaan? Lanjut lagi.
Izin bertanya, dokter. Halo, Adik. Sudah kedengaran suara saya? Iya, saya sudah bisa lagi untuk join lagi lewat Zoom. Oke, ini Dinda ada pertanyaan, silakan Dinda. Jika janin itu tidak dapat berkembang sehingga dapat menyebabkan kelainan tuh, apakah ada yang salah dengan plasentanya, dokter? Apakah plasenta itu mempengaruhi janin? Ya, terima kasih pertanyaannya yang baik ya, Dek ya. Ya, kalau misalnya janin itu tidak bisa berkembang, itu banyak faktor. Ya, salah satunya karena plasentanya tersebut, Dek. Jadi kalau misalnya pada saat pembentukan plasenta, jadi itu kan yang seperti saya katakan tadi, yang membantu menebalkan dinding rahim adalah corpus luteum. Nah, pada saat corpus luteum itu tapi tidak bisa bertahan selama terus-terusan selama kehamilan. Nah, nanti corpus luteum ini harus digantikan oleh plasenta. Apabila nanti pada saat plasentanya mau dibentuk, proses pembentukan plasentanya itu terganggu, tidak sampai menjadi plasenta, ya, makanya corpus luteumnya sudah expired, sehingga dia akan meluruh karena progesteronnya tidak ada. Nah, itu terjadilah keguguran seperti itu, gitu. Atau ada kehamilan mola, jadi pada saat pembentukan masuknya itu janinnya itu dia tidak berkembang janinnya gitu, hanya plasentanya saja atau bukan plasentanya, apa sih namanya? Belum jadi plasenta, jadi kayak apa sih sisiotropoblas sama sitotropoblastnya yang berkembang. Sehingga kadang terbentuk janinnya tidak berkembang. Nah, itulah disebut kehamilan anggur atau mola seperti itu. Nah, itu juga akan menimbulkan rejeksi dari tubuh karena sebenarnya itu mekanisme perlindungan tubuh kita. Karena bisa terjadi keguguran juga seperti itu. Nah, janin tidak berkembang ya bisa banyak faktor juga, bisa karena nutrisi juga seperti itu. Jadi banyak faktor tapi plasenta salah satunya bisa mengaruhi hal tersebut. Apabila nanti kalau sudah makin besar lagi plasentanya sudah wah bagus, janinnya itu bisa bertahan sampai istilahnya trimester 2. Nah, bisa terjadi gangguan juga apabila suplai nutrisinya itu terganggu. Nah, kan kita janin itu akan mendapatkan nutrisi ya, oksigenasi itu dari tali pusat. Nah, melalui si plasenta juga yang dihubungkan ke ibu. Nah, itu dah kalau itu terganggu di situ ya ke perkembangan atau pertumbuhan janinnya juga akan terganggu seperti itu. Begitu Dinda, bagaimana? Ada tanggapan lain? Sudah cukup, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Mungkin kita lanjut dulu yang pria ya, Dek ya, mumpung bisa share screen nih. Bentar. Nah, ini mungkin kita lihat gambarannya dulu dari yang genitalia pria dan genitalia wanita ya. Gimana dia perbedaannya? Apa sudah terlihat tadi ya?
Halo, apa sudah terlihat? Belum, dokter. Oh, belum. Apa ini sudah tampak, Dek? Sudah, dokter. Oke, kita lanjut saja ya. Mungkin gambarnya itu yang nggak bisa di ini, jadi sedikit error. Saya tadi baru tunjukkan ya. Jadi kalau misalnya pada laki-laki itu ya, kalau tadi perempuan itu ada ovarium, ada tuba, kemudian ada uterus, kemudian ada serviks dan vagina ya. Kalau pada laki-laki agak berbeda. Jadi padanannya itu kalau laki-laki, kalau perempuan itu ovarium, kalau laki-laki itu testis ya atau buah zakar. Ya, kemudian nanti kalau misalnya perempuan itu tuba, kalau laki-laki itu tubulus seminiferus ya. Dan epididymisnya ya. Kemudian apa namanya? Kalau perempuan baru kemudian saluran-salurannya itu dia tidak ada menyebar lagi ke vagina tapi sudah jadi saluran ejaculatorius gitu ya. Nah, ini ada gambarnya testis, ductus intertestikular, ductus excretory, glandula accessorii dan penis ya. Oke, nah ini ya, kalau tadi untuk testis ya, ini padanannya si ovarium ya. Kalau di ovarium itu ada ovum, nah di testis ini dia akan menghasilkan sperma ya. Nah ini gambarannya itu dia ada selaputnya ya yang dinamakan tunika albuginea, kemudian dia ada lobulus-lobulus. Kalau tadi pada si ovarium dia tidak berbentuk lobulus-lobulus ya, langsung stromanya dia atau jaringan ikat, kemudian ada folikel-folikelnya. Nah, tapi kalau misalnya di testis itu ada gambaran lobulus-lobulus dan kemudian ada tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus inilah terjadi proses pembentukan spermatozoa, ya. Di spermatozoa. Kemudian di sini hormonnya kalau tadi progesteron ya,
estrogen, kalau di sini testosteron. Ya, ini dihasilkan oleh sel Leydig atau interstitial cells. Ya. Nah, di sini penting pada saat proses spermatogenesis itu ada temperatur. Jadi pada saat mengapa si testis itu di dalam tidak seperti si ovarium yang di luar, testis itu di luar tidak seperti ovarium yang ada di dalam, itu karena dia pada proses pembentukan spermatozoanya itu dia memerlukan temperatur yang sedikit di bawah dari temperatur tubuh ya, jadi nggak terlalu panas. Sedangkan di tubuh itu lebih panas dibandingkan dengan di luar, sehingga dia menggantung di luar si testis itu. Ya, makanya pada pria-pria ya, untuk supaya bagus spermatozoanya itu jangan pakai celana ketat dan juga di area tersebut jangan terlalu panas gitu. Nah, di dalam dari si testis itu adalah ada tubulus-tubulus. Namanya tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus inilah terjadi proses pembentukan spermatozoa, ya. Selain pembentukan spermatozoa, di dalam ini juga dimulai terjadi proses spermiogenesis. Nanti akan lihat apa itu spermatogenesis dan spermiogenesis, ya. Jadi di tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Nah, ini kalau kita zoom lagi di dalam tubulus seminiferus, ini ada sel-selnya, ada sel utama namanya sel Sertoli ya, yang akan menyokong di sini ya. Kemudian di sini ada spermanya ya. Dari spermatogonium, kalau dulu waktu di ovarium itu kan folikel primordial, kalau di sini spermatogonium ya. Jadi si spermatogonium itu sama juga dia diem ya, tapi nanti akan teraktivasi pada saat pubertas seperti itu ya. Kemudian dia akan mengalami perubahan jadi spermatosit primer ya, kemudian membelah lagi sampai akhirnya menjadi spermatid. Nah, spermatid ini dari satu spermatogonium dia akan menghasilkan 4 anakan. Tapi kromosomnya jumlahnya kalau spermatogonium 46 atau diploid, kalau yang spermatid ini hanya 23 atau haploid. Kenapa? Tujuannya untuk nanti akan bergabung dengan si sel ovumnya itu. Nah, ovum juga sama punya 23. Jadi 23 dari 23 jadi diploid ya, jadi 46 kromosom nantinya sel anakannya. Nah, ini kemudian nanti dia mulai terjadi proses spermiogenesis di sini. Ya, di lumen dekat dari lumen dari tubulus seminiferus. Nah, spermiogenesis ini nanti perubahan dari si spermatid ini jadi punya kepala, leher dan ekor seperti itu sampai akhirnya dia menjadi sel sperma seperti itu. Ya, mungkin ini ya spermiogenesis diferensiasi. Jadi tambah banyak jadi spermatidnya ini akan berdiferensiasi melalui suatu proses yang dinamakan spermiogenesis sehingga terjadi spermatozoa yang matur. Nah, ini proses spermiogenesis ya. Jadi di sini tadinya dia bulat seperti ini, kemudian dia ada membentuk flagella ya dan akan terbentuk kapsul atau akrosom cap di sini ya. Kemudian di sini bagian Golgi-nya akan mengumpul ya, mitokondrianya juga menjadi bagian leher ya. Kemudian dari bagian intinya itu ya dilindungi oleh akrosom cap. Ini akan menjadi kepala, head, kemudian di mitokondrianya ini akan mengumpul menjadi leher dan akan punya ekor disebut bagian tail ya. Jadi untuk sperma ini ada 3 bagian ini, ada head, ada midpiece atau leher dan ada tail ya. Nanti yang masuk dan ke dalam ovum itu hanya bagian head. Yang bagian midpiece atau lehernya ini nggak masuk dia ke bagian ovum setelah bertemu dengan ovum. Makanya kalau mitokondria itu mitokondrianya itu yang dipunyai oleh kita itu adalah mitokondria yang berasal dari ibu. Sedangkan yang dari bapak itu mitokondrianya istilahnya kromosomnya itu akan lepas karena dia bagian leher dan ekornya ini akan lepas pada saat dia terjadi fertilisasi. Nah, kemudian di dalam testis itu juga di dalam tubulus seminiferus itu ada sel Sertoli. Nah, si sel Sertoli ini akan distimulasi oleh hormon namanya FSH. Nah, di sel Sertoli ini juga dia berperan sebagai blood testis barrier. Jadi karena dia berperan sebagai blood testis barrier, tidak sembarangan bisa masuk ke situ. Jadi benar-benar proses pembentukan spermatozoa itu dilindungi banget gitu. Nah, selain dari sel Sertoli, tadi seperti saya bilang ada sel Leydig ya. Sel Leydig ini di luar dari tubulus seminiferus tapi di dalam testis. Ya, itu disebut dengan interstitial cell. Nah, tujuannya atau fungsinya ini dia akan menghasilkan hormon yaitu testosteron.
Nah, kemudian nanti setelah nanti si spermatozoa itu sudah ada kepala, leher, dan ekornya, dia akan masuk ke intratesticular duct ya atau ductus intratestikular. Nah, ductus intratestikular ini terdiri dari tubuli recti ya, kemudian rete testis dan ductus efferentes ya. Dia masuk ke jalan seperti kayak kalau di perempuan tadi masuk ke tuba ya. Nah, diproses di ductus-ductus tersebut tuh terjadi proses macam-macam sampai dia aktivasi dari si flagellanya ya. Dan dia terutama di epididymis ya. Di epididymis dia diarahkan maju-maju akhirnya dia sampai flagellanya itu dia teraktivasi sehingga dia bisa bergerak sendiri. Gitu. Ya, ini ada bagiannya ya, ada epididymis ya, dia akan menyebabkan motilitas dari si spermanya juga, kemudian masuk ke vas deferens ya. Nah, kemudian ada accessory gland. Jadi accessory gland itu adalah kelenjar-kelenjar yang akan, tadi kan udah ada spermanya. Nah, kalau kita misalnya mungkin laki-laki itu mengalami ejakulasi, ya, dia tidak hanya sperma aja, ada cairan-cairan yang lain juga. Nah, ini dilumasi oleh si accessory gland ini, atau kelenjar-kelenjar aksesorius atau kelenjar tambahan. Nah, accessory gland ini terdiri dari apa? Seminal vesicle atau vesica seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral. Ya, jadi 3 kelenjar inilah yang akan membuat pelumas pada atau semen pada hasil ejakulatnya itu ya. Ini gambarannya ya. Nah, itu ini juga prostat ya. Prostat ini juga nanti akan ada ini namanya CA ya, atau cora amylacea. Nah, ini yang kadang-kadang membuat si prostat itu lama-lama mengeras pada saat umur tua ya. Nah, ini prostat gambarannya, kemudian ini kelenjar bulbouretra. Nah, setelah masuk ke kelenjar-kelenjar tersebut, spermatozoa itu dilumasi oleh cairan-cairan yang dihasilkan oleh sekret-sekret dari 3 kelenjar tersebut, dia akan menuju ke si penis. Nah, di penis ini dia akan bergabung dengan uretra. Ya, jadi apa namanya saluran kencing itu ya. Nah, di penis ini nanti kalau misalnya dia terjadi ereksi, kemudian ejakulasi, nanti keluar melalui saluran uretra tersebut. Nah, ini gambaran dari penis kalau dilihat ya. Ada bagian corpus cavernosum ya dengan sentral arterinya, dan ada bagian corpus spongiosum, di mana di bagian corpus spongiosum ini ada uretranya. Nah, di sini banyak pembuluh-pembuluh darah. Nah, di korpus-korpus ini tujuannya untuk apa? Untuk pada saat ereksi, pembuluh darah, aliran darah akan banyak mengalir ke sana sehingga bagian penis itu menegang dan terangkat seperti itu. Ya, saya rasa itu saja untuk genitalia pria. Ada pertanyaan? Jadi nggak usah terlalu dalam ya kalau untuk adik-adik. Jadi pahami aja yang saya jelaskan tadi, gimana pembentukan si sperma, di mana lokasinya, kemudian proses lain spermatozoa, ada spermatogenesisnya bagaimana, kemudian proses kelenjar-kelenjarnya di mana, apa saja nama-nama kelenjar yang menghasilkan semen-semen untuk bercampur dengan spermatozoa gitu. Kemudian kalau perempuan ya yang seperti saya tadi jelaskan tadi ya, nggak usah terlalu dalam. Mungkin seperti kalau cowok di mana pembentukan spermatozoa itu terjadi seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan Aura. Izin bertanya, Dok. Ketika wanita hamil itu kan akan menghasilkan ASI, tapi kenapa menghasilkan ASI? Ya, Tapi kenapa ada wanita yang enggak hamil tapi bisa mengeluarkan ASI? Apakah itu normal, Dok? Oh iya. Ya, terima kasih, Dek. Ya, jadi sebenarnya kalau yang menghasilkan ASI itu selain rangsangan hormon-hormon yang ada di genitalia perempuan, dia juga dipengaruhi oleh hormon yang ada di pituitari atau di otak tuh. Nah, jadi di otak itu ada namanya kelenjar pituitari ya. Kelenjar pituitari ini yang akan memberi istilahnya seperti dia mother of gland. Jadi dia si pituitari ini akan menghasilkan hormon-hormon yang memberikan perintah. Nah, si hormon yang akan memberikan perintah ini nanti ada progenitor untuk si hormon yang ada di genital. Ya, nanti dia akan bersinergi. Nah, selain itu di pituitari itu akan menghasilkan hormon namanya ada oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini juga yang berefek pada payudara sehingga dia bisa menghasilkan ASI juga, merangsang pembentukan ASI seperti itu. Ya, harusnya ada feedback tuh dari hormon-hormon yang ada di genital baru ke pituitari,
baru nanti pituitari akan menghasilkan oksitosin. Oksitosinnya itu akan salah satunya juga fungsinya untuk menghasilkan ASI seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tidak hamil tapi menghasilkan ASI, berarti ada kelainan di pituitarinya gitu. Apakah itu tumor di pituitari atau kelainan-kelainan dari hormonal yang ada di pituitarinya itu. Gitu. Oke, Ora, silahkan Dava. Ya, pertanyaan aku sini dokter, apakah ada perubahan histologi pada genitalia maskulina jika seorang pria itu melakukan vasektomi? Oke, ya terima kasih. Jadi kalau misalnya vasektomi itu bagian salurannya itu yang dipotong, seperti vas deferens itu yang dipotong. Nah, saluran antara si testisnya itu menuju ke kelenjar-kelenjar tadi, 3 kelenjar itu. Kan kalau perempuan itu tadi dari ovarium masuk ke tuba, masuk ke uterus ya kan. Nah, kalau perempuan yang dipotong itu tubanya diikat atau dipotong. Nah, kalau laki-laki yang dipotong itu adalah si vas deferensnya atau salurannya yang untuk supaya dia nggak nyampe, jadi keluar aja tapi nggak nyampe gitu. Tapi tetap produksi dari spermanya dan hormon-hormon testosteronnya itu tetap nggak pengaruh gitu. Jadi cuman diblok aja, jadi dia nggak bisa jalan gitu, nggak masuk ke saluran itu gitu. Tapi dia produksinya tetap ada. Terus gimana dong si spermanya itu gitu? Ya nanti dia akan diserap oleh tubuh gitu. Kalau misalnya dia tidak berfungsi, dia mati, dia akan diserap oleh tubuh gitu. Karena kenapa dia bisa mati? Karena si kelenjar-kelenjar itu menghasilkan pelumas. Nah, pelumas itu mengandung protein atau makanan-makanan untuk si spermanya itu. Kalau dia nggak dapat makanan, ya dia mati. Nanti akan diserap oleh tubuh gitu. Nah, kelenjar-kelenjarnya itu gimana? Tetap nggak? Kalau misalnya menghasilkan itu, tetap menghasilkan. Makanya kalau misalnya di vasektomi, tetap dia menghasilkan, kalau ejakulasi ya keluar semennya, tapi nggak ada spermatozoanya gitu. Kebayang ya, Dava? Ya, terima kasih dokter. Ya, jadi jangan khawatir ya kalau misalnya udah nanti ada yang mau vasektomi atau ditanya sama vasektomi, ada yang orang takut ya, karena vasektomi sama tubektomi itu kan kontrasepsi mantap. Artinya yang istilahnya paling lebih akurat sih, walaupun ada fase gagalnya itu ada juga risiko gagalnya, tapi istilahnya lebih akurat dibandingkan dengan yang lain karena dia kan ya udah paten gitu, udah diikat atau dipotong gitu, salurannya nggak bisa lewat dia si sperma atau si ovumnya gitu. Tapi pembentukan hormon-hormon untuk mempengaruhi birahi atau gairah itu tetap ada gitu. Dan kemudian kalau laki-laki tetap untuk ejakulasi keluar juga itu cairannya gitu. Cuman spermanya nggak ada di situ gitu. Nah, kadang-kadang ada kasus juga misalnya pada saat orang itu vasektomi tapi masih bisa menghamili karena dia udah lewat gitu di salurannya itu pada saat dia diikat atau dipotong, spermanya itu udah lewat gitu. Jadi biasanya setelah vasektomi itu ada masa puasa berhubungan dulu gitu, sama berapa lama supaya dia tidak istilahnya yang udah lewat, si sperma yang udah lewat itu nggak masuk lagi gitu. Kebayang ya? Gitu. Jadi ada fasenya. Kalau misalnya dia gagal, saya udah gini ditanya dulu kapan gagalnya, misalnya baru dia vasektomi, ya masih mungkin. Tapi kalau misalnya udah 10 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu sih jarang gitu ya, kecuali diikat. Kalau dipotong ya udah kepotong gitu. Udah nggak ada spermanya, tapi cairannya tetap ada si semennya itu. Ya, ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, bisa kita sudahi, Dek. Nanti kalau ada pertanyaan gimana, boleh japri ya, Dek ya. Menarik sebenarnya ini ya. Oke, kalau tidak ada, bisa kita sudahi. Kita tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Dek. Mohon maaf tadi ada masalah gangguan sinyal sedikit. Ya, makasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.